Halo sahabat Wikipedia Channel, masih bersama daftar Wikipedia Channel. Daftar Wikipedia Channel selanjutnya adalah bensin. Serapan dari bahasa Belanda bensin, bahasa Jerman bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang dimaksudkan untuk kendaraan bermotor, roda 2, 3, dan 4. Secara sederhana, bensin tersusun dari hidrokarbon rantai lurus, mulai dari C7 heptana sampai dengan C11. Dengan kata lain, bensin terbuat dari molekul yang hanya terdiri dari hidrogen dan karbon yang terikat antara satu dengan yang lainnya sehingga membentuk rantai. Jika bensin dibakar pada kondisi ideal dengan oksigen berlimpah, maka akan dihasilkan CO2, H2O, dan energi panas setiap kilogram bensin mengandung 42,4 mZ. Bensin dibuat dari minyak mentah, cairan berwarna hitam yang dipompa dari perut bumi, dan biasanya disebut dengan minyak bumi. Cairan ini mengandung hidrokarbon, atom-atom karbon dalam minyak mentah. Ini berhubungan satu dengan yang lainnya dengan cara membentuk rantai yang panjangnya berbeda-beda. Molekul hidrokarbon dengan panjang yang berbeda akan memiliki sifat yang berbeda pula. CH4 metana merupakan molekul paling ringan. Bertambahnya atom C dalam rantai tersebut akan membuatnya semakin berat. 4 molekul pertama hidrokarbon adalah metana, etana, profana, dan buatan dalam temperatur dan tekanan kamar. Keempat berwujud gas dengan titik didih masing-masing 107, sampai 67 sampai 43 dan sampai 18 derajat Celcius. Berikutnya dari C5 sampai dengan C18 berwujud cair, dan mulai dari C19 ke atas berwujud padat. Dengan bertambah panjangnya rantai hidrokarbon akan menaikkan titik didihnya, sehingga pemisahan hidrokarbon ini dilakukan dengan cara distilasi. Prinsip inilah yang diterapkan di penggilingan minyak untuk memisahkan berbagai fraksi hidrokarbon dari minyak mentah. Kata bensin diserap dari bahasa Belanda yaitu bensin. Kata itu tidak ada kaitannya dengan nama marga penemu mobil berkebangsaan Jerman, Karl Benz. Kata benzin diturunkan dari senyawa karbon rumit bernama benzena, yang kata ini dibentuk dari benzoe, kemenyan, suatu getah yang dihasilkan oleh pohon kemenyan. Kimiawan berkebangsaan Britania bernama Michael Faraday pada 1791 sampai 1867 menjadi orang pertama yang menemukan zat benzena pada tahun 1825 dalam tabung gas ringan bekas, tetapi malah disebut bikarbonat hidrogen. Kimiawan Jerman bernama Erhard Mitscherlich yang menyiapkan zat dari asam benzoat dan basah kuat, lalu menamai zat tersebut dengan nama benzin. Namun, rekan dekatnya bernama Justus von Liebig justru menamai benzol karena menurutnya imbuhan akhir in mengingatkannya dengan obat strychnine dan quinine yang tidak ada hubungannya dengan itu. Sejak saat itu nama benzin digunakan dalam bahasa Jerman untuk campuran hidrokarbon ringan yang tidak ditentukan, dibuat dari batu bara atau minyak bumi. Sementara benzol atau benzin murni terdiri dari zat benzena. Kata tersebut kemudian diserap ke bahasa Belanda dan banyak bahasa lainnya termasuk ke bahasa Indonesia. Lanjut ke bilangan oktan, karena merupakan campuran berbagai bahan daya bakar bensin berbeda-beda menurut komposisinya. Ukuran daya bakar ini dapat dilihat dari bilangan oktan setiap campuran. Bilangan oktan number merupakan ukuran dari kemampuan bahan bakar untuk mengatasi ketukan sewaktu terbakar dalam bensin. Nilai bilangan 0 ditetapkan untuk N-heptana yang mudah terbakar dan nilai 100 untuk isoktana yang tidak mudah terbakar. Suatu campuran 30 N-heptana dan 70 isoktana akan mempunyai bilangan oktan. Bilangan oktan sama dengan 30 per 100 dikali 0 ditambah 70 per 100 dikali 10 sama dengan 70. Bilangan oktan bensin dapat ditentukan melalui uji coba pembakaran sampel bensin untuk memperoleh karakteristik pembakarannya. Karakteristik tersebut kemudian dibandingkan dengan karakteristik pembakaran dari berbagai campuran N-heptana dan isoktana. Jika ada karakteristik yang sesuai, maka kadar isoktana dalam campuran N-heptana dan isoktana tersebut digunakan untuk
menyatakan nilai bilangan oktan dari bensin yang diuji. Angka oktan beberapa bahan bakar senyawa angka oktan. N kurang neptana 0, metilisikolheksana 104, 2 dikurang metilheksana 41, benzena 108, 3 dikurang metilheksana 56, metilbenzena 124, 2,2 dimetilpentana 89, 1 dikurang heptana 68, 2,2 dikurang dietilpentana 87, 5 dikurang dimetil dikurang 1 dikurang heksana 96, 2,4 dikurang dimetilpentana 77, 2 dikurang metil dikurang 2 dikurang heksana 129, 3,3 dikurang dimetilpentana 95, 2,4 dikurang dimetil kurang 1 dikurang pentana 142, 3 dikurang etilfetana 64, 4,4 dikurang dimetil dikurang 1 dikurang 1 pentana 144, 2,3 dikurang trimetilbutana 113, 2,3 dikurang dimetil dikurang 2 dikurang pentana 168, N dikurang heksana 26, 2,4 dikurang dimetil dikurang 2 dikurang pentana 135, siklohexana 77, 2,3 dikurang trimetil 1 dikurang butena 145. Di dalam mesin, campuran udara dan bensin dalam bentuk gas ditekan oleh piston sampai dengan volume yang sangat kecil dan kemudian dibakar oleh percikan api yang dihasilkan busi. Karena besarnya tekanan ini, campuran udara dan bensin juga bisa terbakar secara spontan sebelum percikan api dari busi keluar. Bilangan oktan suatu bensin memberikan informasi tentang seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin tersebut terbakar secara spontan. Jika campuran gas ini terbakar karena tekanan yang tinggi dan bukan karena percikan api dari busi, maka akan terjadi knacking atau ketukan di dalam mesin. Knacking ini akan menyebabkan mesin cepat rusak. Nama oktan berasal dari kata oktana, C8. Karena dari seluruh molekul penyusun bensin, oktana yang memiliki sifat kompresi paling bagus, oktana dapat dikompresi menjadi volume kecil tanpa mengalami pembakaran spontan, tidak seperti yang terjadi pada heptana, misalnya yang dapat terbakar spontan meskipun baru ditekan sedikit. Bensin dengan bilangan oktan 87, berarti bensin tersebut terdiri dari campuran setara dengan campuran 87% oktana dan 13% heptana. Bensin ini akan terbakar secara spontan pada angka tingkat kompresi tertentu yang diberikan sehingga hanya diperuntukkan untuk mesin kendaraan yang memiliki rasio kompresi yang tidak melebihi angka tersebut. Analisis kimia dan produksi bensin diproduksi di kilang minyak. Material yang dipisahkan dari minyak mentah lewat distilasi belum dapat memenuhi standar bahan bakar untuk mesin-mesin modern. Material ini nantinya akan menjadi campuran hasil akhir setiap barel minyak bumi umumnya menghasilkan 74 liter bensin, 46% basis volume. Namun, besaran ini tergantung pada kualitas minyak bumi dan kualitas bensin yang akan dihasilkan. Semua bahan bakar yang disebut dengan bensin umumnya terdiri dari hidrokarbon dengan atom karbon berjumlah antara 4-12, biasanya disebut C4-C12. Karakteristik mudah menguap pada temperatur normal, tidak berwarna tembus pandang dan berbau, mempunyai titik nyala rendah 10-15 derajat Celcius, mempunyai berat jenis yang rendah 0,71 sampai 0,77 kg, dapat melarutkan oli dan karet, menghasilkan jumlah panas yang besar 9.500 sampai 10.500 pascal per kilogram, sedikit meninggalkan jelaga setelah dibakar. Zat adiktif dalam bensin jenis aditif untuk memperlambat pembakaran bahan bakar dulu digunakan senyawa EPI seperti TL-tetraethylene dan MTBA, methyl tertiary butyl ether. Oleh karena EPI bersifat racun, maka penggunaannya sudah diganti dengan senyawa organik seperti etanol. Antioksidan digunakan untuk menghambat pembentukan kerak yang dapat menyumbat saringan dan saluran bensin. Bensin banyak mengandung senyawa olefin yang mudah bereaksi dengan oksigen membentuk kerak yang disebut gum. Jadi bensin perlu ditambahkan antioksidan seperti alkil fenol.
Pewarna untuk membedakan berbagai jenis bensin, contohnya pewarna kuning untuk bensin premium. Pewarna sebaiknya tidak mempengaruhi kualitas bensin. Anti korosi untuk mencegah korosi pada logam yang bersentuhan dengan bensin, seperti logam tangki dan saluran bensin. Contoh anti korosi adalah asam karboksilat. Deterjen karburator untuk mencegah membersihkan kerak dalam karburator. Endapan kerak berasal dari partikel padat, asap pembakaran, dan gum. Adanya kerak dapat menurunkan kinerja mesin, sehingga kendaraan boros bahan bakar dan mesin cenderung tersandat. Deterjen karburator mengandung berbagai senyawa seperti amina dan amida. Anti kerak FPI (Fourth Fuel Injection) untuk membersihkan kerak pada sistem FPI kendaraan. Kerak dapat menghambat pengambilan bensin sehingga kendaraan sulit dinyalakan dan kurang tenaga pembentukan kerak berawal sewaktu mesin dimatikan. Panas yang ada menyebabkan penguapan sistem bahan bakar yang meninggalkan senyawa berat seperti olefin. Olefin bereaksi dengan oksigen membentuk kerak gum. Contoh anti kerak FPI adalah dispersan polimer yang mengandung senyawa seperti polybutene, amina, dan polyester amina. Zat penyemaran hasil pembakaran BBM. Pembakaran bensin dalam mesin kendaraan mengakibatkan pelepasan berbagai zat yang dapat mengakibatkan pencemaran udara. C02, CO dari pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna bersifat racun. NOx, NO2, pembakaran bahan bakar dalam suhu yang tinggi di mana nitrogen dalam udara ikut teroksidasi. NOx dapat menyebabkan hujan asam dan smog fotokimia. FB pada penggunaan bensin yang mengandung aditif senyawa timbal bersifat racun. Bensin yang digunakan oleh kendaraan akan menimbulkan dua masalah utama. Masalah pertama adalah asap dan ozon di kota-kota besar. Masalah kedua adalah karbon dan gas rumah kaca. Idealnya, ketika bensin dibakar di dalam mesin kendaraan akan menghasilkan CO2 dan H2O saja. Kenyataannya, pembakaran di dalam mesin tidaklah sempurna. Dalam proses pembakaran bensin dihasilkan juga karbon monoksida C0 yang merupakan gas beracun, nitrogen oksida NOx sebagai nomor utama asap di perkotaan yang jumlah kendaraannya sangat banyak, hidrokarbon yang tidak terbakar. Bensin memiliki berbagai nama tergantung pada produsen dan oktan. Beberapa jenis bensin yang dikenal di Indonesia, antaranya Premium produksi Pertamina yang memiliki oktan 88, Pertalite produksi Pertamina yang memiliki oktan 90. Sebenarnya merupakan campuran 1:1 antara Premium dan Pertamax. Pertamax produksi Pertamina yang memiliki oktan 92. Lanjut ada Pertamax Plus produksi Pertamina yang memiliki oktan 95. Pertamax Turbo produksi Pertamina yang memiliki oktan 98. Pertamax Racing produksi Pertamina yang memiliki oktan 100. Super produksi Shell yang memiliki oktan 92. V-Power produksi Shell yang memiliki oktan 95. Lanjut ada V-Power Nitro Plus produksi Shell yang memiliki oktan 98. Revo 89 produksi Vivo yang memiliki oktan 89. Revo 92 produksi Vivo yang memiliki oktan 92, Revo 95, produksi Vivo yang memiliki oktan 95, BP 90, produksi BP yang memiliki oktan 90, BP 92, produksi BP yang memiliki oktan 92, BP 95, produksi BP yang memiliki oktan 95. Demikianlah data Wikipedia Channel tentang Wikipedia bensin. Jika menurut kalian sahabat Wikipedia Channel suka, semoga bermanfaat video ini dan ulasan ini. Sampai berjumpa kembali di daftar Wikipedia Channel selanjutnya. Sampai jumpa.